perdagangan, teori perdagangan. Nah, di teori perdagangan itu apa yang menjadi kasus, apa yang menjadi masalah, ya. Jadi yang menariknya apa sih di perdagangan internasional, kemudian setelah perdagangan ada kebijakannya, ya. Nah, nanti kebijakan yang menarik, kasus apa yang menarik, ya. Apakah kebijak diekspor, diimpor, atau perdagangan bebas, atau perdagangan Cina ASEAN, misalnya, atau perdagangan di area ASEAN gitu ya, atau perang dagang Cina Amerika atau apalah ya. Jadi nanti diangkat topik-topik yang menarik dari setiap bahasan materi yang sekarang ya. Itu untuk berikutnya ya. Nah, kalau sekarang mungkin ini kan hanya teori saja ya, teori perdagangan, kemudian kebijakan juga kan hanya teorinya, teori kebijakannya ya. Kemudian lembaga keuangan internasional ya. Nah, lembaga internasional mungkin secara institusi tidak banyak berubah ya. Jadi setelah WTO ini belum ada perkembangan lembaga baru, cuma di WTO itu banyak perubahan-perubahan di dalam ini ya, perjanjian-perjanjian ya, persetujuannya ya, agreement-nya yang ada negara yang patuh gitu ya dengan perjanjian itu, ada negara-negara yang nakal, tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi perjanjian. Ya, nah itu kasus ya, itu kasus gitu ya. Nah, jadi nanti diangkat dari teori-teori yang sudah Anda buat hari ini, nanti dipresentasikan. Nah, tugas berikutnya itu nanti kasus gitu ya. Mencari kasus di sekitar topik-topik itu ya, di sekitar teori perdagangan, di sekitar kebijakan, institusi, kemudian nanti ada sistem moneter, ya, kemudian di valuta asing, di neraca pembayaran, di investasi ya, investasi internasional, pembayaran internasional, sampai dengan kebijakan makro ya, kebijakan makro di dalam perdagangan gitu, terutama ekspor impor ya. Nah, itu secara garis besar materinya ya. Terus nanti mungkin tidak usah setiap minggu bertemu ya, setiap minggu bertemu, mungkin kalau kasus kalau gitu ya mungkin seminggu 2 minggu sekali, atau seminggu, bisa 2 minggu sekali, tapi mungkin saja seminggu 2 kali gitu ya. Ya tergantung keperluan kepentingan nanti ya. Jadi yang sampai UTS ya mungkin teori kasus-kasus gitu ya. Nah, setelah UTS kita buat semacam project nanti ada output ya, dalam bentuk apa, silakan, bisa dalam bentuk hasil riset gitu ya, misalnya jurnal dari hasil riset atau literatur review atau apapun ya, kemudian bisa dalam bentuk produk multimedia ya. Nah, nanti terkait tetap dengan topik kelompok gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang topiknya perdagangan, ya nanti sampai akhir, di proyek akhir, sampai dapat outputnya juga tentang perdagangan internasional ya. Baik makalah, hasil riset, produk multimedia, mungkin animasi atau apapun lah bentuknya. Jadi proyek akhirnya di situ, di UAS-nya di situ ya, UAS-nya di produk-produk atau hasil-hasil karya Anda, kelompok gitu ya, kelompok. Jadi tugasnya juga banyak tugas kelompok, kolaborasi, ini kolaborasi antar mahasiswa ya. Cuma nanti ada yang untuk menentukan nilai, ada ujian ya. Jadi yang mungkin satu kelompok ada yang A, ada yang A minus, ada yang B plus ya. Ya, yang B nggak ada, mudah-mudahan tidak ada ya. A minus sama A atau B plus gitu. Nah, itu nanti yang membedakan itu tes
tes ya. Kalau kolaborasi ini mungkin satu kelompok nilainya sama. Kalau A semua, kalau A minus semua. Tapi yang nanti yang membedakan di kinerja individunya ya. Mungkin ada tes objektif atau tes subjektif gitu ya. Nah itu saja mungkin ya. Nah hari ini yang itu kelompok perdagangan siap untuk presentasi? Iya, Pak. Siapa? Kelompok siapa? Irgi dan kawan-kawan, Pak. Oke, Irgi dan kawan-kawan. Oke, senang ya. Kalau siap, apapun ya. Jadi jangan begini, aduh Pak, ini tugasnya mata kuliah lain juga banyak. Kalau nggak begitu ya. Karena Anda sudah kontrak Irgi berapa SKS? Saya 23 SKS, Pak. Waduh, 23 SKS coba. Jadi kalau sudah kontrak 23 SKS ya konsekuensinya begitu ya. Jadi tidak ada alasan, aduh, Pak ini tugasnya gimana? Pak bisa dipulurkan? Karena ini bentuk mata kuliah lain juga ada tugasnya, nggak bisa begitu ya. Karena Anda sudah taken kontrak ya sekian SKS ya, dan itu menuntut ya kewajiban Anda ya. Kenapa Anda mau mengambil sebanyak itu gitu ya? 23 SKS atau habis? Ini semester 5 habis. Semester Ini kan 5, Pak. ya habis kuliahnya semester 5 masih ada. Kalau nggak salah MBKM itu minimal 103 SKS sampai semester 5 ya. Kecapai 103 sampai akhir semester ini. Ditambah terakhir sekarang 23 sampai nggak 103 SKS? Enggak. Nah, nanti kan yang sekarang jadi nambah sebenarnya. SKS-nya jadi nambah, biasanya 150-an, sekarang sampai 100. Biasanya 140, sekarang hampir 149 berapa? Hampir 150 ya. Ya, karena nanti ada yang 20 SKS MBKM bisa di UPI, bisa di luar gitu ya. Atau yang itu mengajar itu ya. Mengajar apa? Kampus mengajar. Nah, kampus mengajar juga sekarang ada berapa angkatan 2018 ini sedang. Tapi kalau kampus mengajar itu bukan di SMA, bukan di SMP, itu di SD ya. Di SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Iya, Ada Pak. beberapa yang kelas ini SD, ada SMP, Pak. Ada SMP juga, Pak. ini 2018 18. 19, Pak. Kalau yang ikut itu 18 ya? Yang ikut 2019 juga, Pak. Oh, ada juga yang ikut. Iya. Baru juga ikut, Pak. Di mana? Yang di Subang kemarin siapa? Ada yang di Subang? Saya, Saya Pak. Oh, yang di Subang. Itu 2000. Jadi yang ikut Merdeka Mengajar itu yang 2018 sampai 2019 ya. Oke, itu setara dengan 20 SKS berapa? Iya, Pak. Ya, setara dengan 20 SKS. Oke ya, mudah-mudahan banyak pengalaman di ya kayak KKN gitu ya, KKN-nya tapi mungkin itu di sekolah aja ya, di terbatas sekolah. Nah, hari ini kita akan coba, ini sebenarnya teori perdagangan internasional mungkin nggak cukup ya waktunya untuk presentasi hanya sejam 2 jam gitu, karena banyak ini materinya ya, dari mulai merkantilis ya, teori perdagangan klasik lah ya, yang mengandalkan absolute advantage ya, yang mengandalkan faktor-faktor sumber daya alam ya, sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi itu absolute advantage, kemudian komparatif ya, kemudian selanjutnya kompetitif ya. Jadi kalau sudah ke kompetitif itu sudah tidak mengandalkan, perdagangan internasional tidak mengandalkan lagi kepada sumber-sumber daya yang dimiliki ya, kelebihan sumber daya yang dimiliki, tapi sudah ke teknologi. Jadi beralih ke teknologi ya, ke teknologi, kemudian ke produktivitas, kualitas sumber daya ya. Jadi contohnya Indonesia dengan Singapura ini kan
Singapura tidak punya sumber daya alam apa-apa sebenarnya. Ya, tapi mereka perekonomiannya sangat maju karena di kualitas sumber dayanya dan penggunaan teknologi. Ya. Jadi mereka bisa survive meskipun tidak memiliki sumber daya alam. Ya. Jepang juga tidak memiliki sumber daya alam yang berlebih ya dibandingkan dengan Indonesia, mungkin lebih kaya ya. Nah, cuma sumber daya manusianya ya produktivitasnya atas kerjanya yang lebih bagus ya. Nah, itu kan di perkembangannya juga teori-teori perdagangan internasional kan banyak ke labor ya ke pertukaran sumber daya manusia ya. Nah, kita juga sebenarnya punya ini ya pejuang-pejuang devisa gitu ya. Cuman pejuang devisanya tidak di dalam pekerjaan yang profesional ya. Ya, misalnya sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai perawat ya, tapi banyaknya kan hanya di level-level asisten rumah tangga yang meskipun banyak tapi nilainya relatif kecil ya dibandingkan dengan yang profesional ya, yang dokter, perawat, guru atau apapun yang pokoknya di level-level kalau di perusahaan di level manajer ke atas gitu ya. Jadi bukan karyawannya, upah buruhnya. Ya. Nah, termasuk di Korea ya. Jadi di Korea juga di level-level karyawan di buruh-buruh kasar itu orang-orang Korea nggak mau ya, nggak mau. Jadi banyak Korea juga mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar ya, termasuk dari Indonesia. Ya, padahal ininya relatif bagus ya upahnya dibandingkan dengan Arab Saudi, dibandingkan dengan yang lainnya Korea masih lebih bagus gitu ya. Jadi orang-orang Korea banyaknya mengincar pekerjaan-pekerjaan di level-level manajer ke atas ya. Jadi untuk yang operasional, yang teknis banyak diisi oleh tenaga-tenaga yang dari luar Korea Selatan ya. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan siapa yang memimpinnya? Irgi, siapa moderatornya? Saya Pak. Anggi Pak. Anggi, ya silakan Anggi. Halo, tes. Ya, tes ada Anggi, silakan. Anggi. Silakan Anggi, sudah bisa? Halo, tes. Ya, udah masuk Anggi. Ada. Sudahnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Waalaikumsalam. teman-teman. Saya Ratu Anggi, perwakilan dari kelompok 1. Bersama keempat teman saya, ada Citra, Salma, Irgi, dan juga Fahra. Siang ini kita akan diskusi mengenai teori perdagangan internasional. Jadi mohon untuk teman-teman nanti menyimak dan mungkin ada pertanyaan boleh disiapkan untuk sesi pertanyaan nanti. Oke, mari kita mulai aja. Next. Ya, untuk pembahasan kita pada siang hari ini, materinya itu ada pengertian perdagangan internasional, ada faktor pendorong dan faktor penghambat, ada manfaat perdagangan internasional, juga ada teori perdagangan internasional. Next. Ya. Baik, saya Pramesti akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di next. Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan
atau memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Ini menurut Wahono Dipiana. Next. Lalu ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ini terdiri dari 8. Yang pertama ada perbedaan kondisi geografis dan iklim. Kedua, perbedaan sumber daya alam. Ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Kelima, perbedaan selera. Keenam, keinginan meningkatkan pendapatan negara. Ketujuh, keinginan memperluas pasar. Dan yang terakhir, adanya kelebihan produk. Lalu untuk faktor penghambatnya terdiri dari 9. Yang pertama ada keamanan suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, ada kestabilan kurs mata uang asing. Keempat, ada perbedaan mata uang antar negara. Kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Keenam, adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Ketujuh, ada peraturan anti-dumping. Kedelapan, organisasi ekonomi regional. Dan yang terakhir, sulitnya pembayaran antar negara dan resiko yang besar. Bisa Baik, dia boleh ke slide yang sebelumnya. Jadi ini saya akan jelaskan sedikit ya untuk faktor pendorong. Jadi faktor pendorong itu adalah hal-hal yang mendorong suatu negara bertransaksi gitu ya, atau melakukan perdagangan dengan negara lain. Ini ada 8. Nah, untuk yang ke-1, 2, dan 3 ini saya rasa ini saling berkaitan gitu ya. Yang pertama kan ada perbedaan kondisi geografis dan iklim. Nah, karena satu negara dengan negara lain itu kondisi geografis dan iklimnya beda, maka sumber daya alam yang dihasilkannya pun berbeda juga. Sehingga dari sana untuk kebutuhan nasionalnya itu ada yang terpenuhi, ada juga yang tidak terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka cara alternatifnya itu adalah mengimpor gitu ya dari negara lain. Kita ambil contohnya Indonesia. Indonesia itu kan kondisi geografisnya bisa dibilang strategis, terus terdiri dari berbagai macam pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Terus otomatis sumber daya alamnya juga banyak gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan contohnya Laos. Nah, Laos ini salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Terus disebut juga landlocked country, atau artinya negara yang terkunci daratan. Soalnya gitu nggak ada lautan. Nah, sehingga Laos ini kan tidak ada laut ya, otomatis nggak kayak Indonesia dong yang ada sumber daya lautnya. Jadi Laos nggak punya. Nah, kan sumber daya laut itu ada ikan, garam, dan lain sebagainya. Apakah Laos ada? Tentu tidak ya, soalnya kan tidak ada laut sehingga tidak ada sumber daya lautnya. Nah, apakah mereka juga butuh? Ya butuh. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara mengimpor gitu dari negara tetangga. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ada perbedaan penguasaan teknologi. Kelima, perbedaan selera. Nah, perbedaan selera ini kan setiap orang pasti mempunyai selera masing-masing gitu ya. Ada orang yang misalnya, saya mau beli yang brand lokal aja soalnya bagus, terus harganya juga terjangkau. Ada juga orang yang, saya mau beli brand yang branded gitu ya dari luar negeri, misalnya dari Amerika, dari Korea, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor gitu, faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Lalu yang keenam ada keinginan meningkatkan pendapatan negara. Seperti yang kita ketahui, variabel yang mempengaruhi pendapatan negara itu kan ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, sama ekspor dan impor. Nah, ketika kita ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara, tentunya ya kita harus menaikkan ekspornya gitu. Lalu yang ketujuh ada keinginan memperluas pasar. Misalnya kita punya usaha, terus kita ingin melebarkan sayap gitu ya ke negara lain biar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu bisa juga ya menjadi faktor pendorong. Lalu yang kedelapan adanya kelebihan produk. Itu. Boleh selanjutnya? Nah, dari perdagangan internasional ini juga
ada manfaatnya teman-teman. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri. Kayak contohnya tadi misalnya Laos kan tidak ada lautnya, terus sumber daya lautnya juga nggak ada. Nah, karena tidak bisa diproduksi berarti harus mengimpor dari negara lain. Lalu yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketiga, transfer teknologi modern. Yang keempat, mempererat hubungan antar bangsa. Yang kelima, negara makin makmur. Keenam, memperluas kesempatan kerja. Ketujuh, menambah devisa negara. Kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesembilan, mudah memperoleh barang dengan harga lebih murah. Contohnya, kan Cina itu terkenal dengan negara yang bisa memproduksi barang tiruan tapi kualitasnya lumayan bagus dengan harga murah. Itu lumayan ya buat kita sebagai konsumen, bermanfaat gitu. Lalu ke-10 ada mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, dan terakhir adalah meningkatkan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ya, sama Tiara, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori perdagangan internasional. Nah, teori yang pertama yaitu teori merkantilisme. Next. Ya, teori merkantilisme ini berkembang pada abad ke-15 hingga 18 yang dipelopori oleh kaum merkantilisme itu sendiri. Nah, teori merkantilisme berpandangan bahwa kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Dalam teori ini menganggap apabila kegiatan ekspor dilakukan terus-menerus dan kegiatan impor seminimal mungkin, maka negara akan menjadi kuat dan kaya raya. Tujuan utama dari teori ini melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia, surplus. Nah, surplus ekspor impor ini akan dibayar dengan logam mulia. Semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kuat dan kaya dari negara tersebut. Selanjutnya. Nah, ada kebijakan perdagangan internasional pada teori merkantilisme. Yang pertama ada menciptakan koloni di luar negeri. Yang kedua, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, mendorong ekspor sebesar-besarnya, namun sangat melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayarannya. Sebaliknya, melarang untuk membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Jadi di teori merkantilis ini dia hanya ingin menerima logam, tapi dia tidak ingin impornya keluar gitu ya. Dia hanya ingin menerima logamnya. Yang kelima, melarang perdagangan untuk dibawa ke dalam kapal asing. Yang keenam ada subsidi ekspor. Yang ketujuh, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Kebijakan-kebijakan teori merkantilisme ini dijalankan oleh beberapa negara. Dalam masih banyak lagi, maksudnya dalam beberapa negara yang masih banyak dilakukan sekarang gitu ya. Salah satunya seperti tarif, dumping, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, teori merkantilisme ini dikritik oleh Adam Smith. Yang pertama yaitu ukuran kemakmuran suatu negara bukan dari logam mulia, melainkan kemakmuran suatu negara ditentukan oleh GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri harus terciptanya free trade dan dengan mengurangi campur tangan dari pemerintah. Nah, dengan adanya free trade ini, maka akan menimbulkan competition yang ketat. Manfaat dari free trade yaitu ada ketika ekspor naik, berarti kemampuan produksi nasional GDP naik, income naik, employment akan naik, devisa naik, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi. Nah, produktivitas dan efisiensi naik, maka daya saing akan meningkat dan harga akan menjadi turun. Yang ketiga yaitu peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri ini identik dengan peningkatan kemakmuran. Selanjutnya. Nah, selain mengkritik teori merkantilisme, Adam Smith ini juga mengeluarkan teorinya sendiri. Nah, teorinya itu disebut teori absolute advantage. Ya, itulah, maaf kalau salah nyebutnya. Next. Nah, teori absolute advantage ini beranggapan bahwa setiap negara akan mendapat manfaat dari perdagangan karena melakukan spesialisasi produksi. Selain itu, suatu negara mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage dan mengimpor barang apabila negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Teori Adam Smith ini berkembang dari abad ke-18 di mana setelah
Teori absolut ini adanya setelah teori merkantilisme. Next. Nah, asumsi dasar dari teori absolute advantage. Yang pertama, yaitu hanya ada 2 barang dan 2 negara. Contohnya, misalnya, kerjasama Indonesia dengan China. Nah, Indonesia ini memiliki keunggulan absolut dalam produksi teh, dan China memiliki keunggulan absolut dalam produksi sutra. Sehingga Indonesia dengan China dapat bekerja sama dengan saling mengekspor barang unggulannya, yaitu Indonesia mengekspor teh ke China dan China mengekspor sutra ke Indonesia. Yang kedua, yaitu full employment. Nah, pada teori klasik absolut ini, faktor produksi seperti masalah tanah, modal, dan yang lainnya itu dianggap tidak penting, melainkan faktor produksi yang digunakan hanya dengan tenaga kerja. Maka dari itu, nilai suatu barang tergantung pada biaya tenaga kerja digunakan untuk menghitung upah per pekerja. Yang ketiga, yaitu ada biaya produksi. Produksi berubah. Dengan demikian, berapapun negara memproduksi barang, biaya atau harga per satu unitnya itu tetap dan tidak akan berubah. Namun asumsi ini dianggap tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi produksi. Nah, sebenarnya ada 4, ini ya belum kemasukin, ada yang terakhir itu biaya transportasi. Nah, pada teori ini biaya transportasi sedikit diabaikan atau dianggap tidak penting. Meskipun dalam perdagangan internasional sudah pasti ada biaya transportasinya yang menyebabkan harga jual barang bertambah atau lebih tinggi dari harga aslinya. Namun, seiring berkembangnya teknologi, biaya transportasi dapat menurun sehingga lebih rendah dibandingkan beban biaya transportasi pada waktu yang lalu. Oleh karena itu, teori absolut ini mengatakan biaya transportasi ini dapat diabaikan. Teori ini dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dalam menghasilkan satu macam barang dengan biaya yang diukur dengan unit tenaga kerja yang secara absolut lebih rendah daripada negara lain. Untuk teori klasik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya teori klasik comparative advantage dari J.S. Mill atau disebut dengan keunggulan relatif. Nah, menurut J.S. Mill ini, bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage atau keunggulan relatif yang besar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage atau kerugian relatif. Jadi gampangnya mah si J.S. Mill ini pengen ngasih tahu nih kalau suatu barang yang memiliki keuntungan relatif yang besar mending diekspor aja gitu. Sedangkan suatu barang yang memiliki kerugian relatif mending impor aja dari negara lain, yang mana si barang tersebut itu kalau diproduksi sendiri tuh akan memakan ongkos yang besar. Misalnya Indonesia sama Malaysia. Misalnya di Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi sepatu, sedangkan di Malaysia itu unggulnya itu dalam memproduksi kain. Nah, menurut teori keunggulan relatif ini, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi dan saling menguntungkan gitu ya. Karena agar selaras dengan teori dari J.S. Mill ini, Indonesia itu seharusnya mengekspor sepatu ke Malaysia, di mana si sepatu ini memiliki keunggulan yang relatif. Dan karena kain di Indonesia itu memiliki kerugian relatif, maka lebih baik impor aja dari Malaysia dan sebaliknya gitu ya. Malaysia ekspor kain ke Indo, Malaysia impor sepatu dari Indo. Jadi terjadilah kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Seperti itu. Next. Ya, kalau tadi berbicara tentang comparative advantage, sekarang comparative cost dari David Ricardo atau biaya relatif disebut juga. Jadi suatu negara jika ingin memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, menurut si David ini suatu negara itu harus melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Itu dalam teori ini dapat dikatakan gitu ya, setiap negara itu
seharusnya mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya. Nah, berikut contoh antara Indonesia dan Jepang dalam memproduksi beras dan elektronik. Ya, berdasarkan tabel tersebut gitu ya, Jepang unggul atas 2 jenis produk, baik beras maupun elektronik. Namun keunggulan tertinggi yang didapat Jepang itu kan dari elektroniknya gitu ya. Sementara di Indonesia emang lemah, baik produksi maupun produksi beras maupun produksi elektronik gitu. Tapi kelemahan terkecilnya itu pada produksi beras, karena kalau dibanding sama Jepang, kan di Jepang 1 unit elektronik sama dengan 0,75 kg beras. Sedangkan kalau di Indo 1 unit elektronik itu bisa sama dengan 1 kg beras gitu. Oleh sebab itu gitu ya, sebaiknya Jepang berspesialisasi pada produk elektronik saja, sedangkan Indonesia berspesialisasi pada produk beras. Jadi apabila kedua negara ini melakukan perdagangan, maka keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Baik, next untuk berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Fahrani akan membahas mengenai teori modern dari Hexer-Ohlin. Next. Nah, teori modern Hexer-Ohlin ini lebih dikenal sebagai the proportional factor theory. Menurut teori HO, penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang dihasilkan. Negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak dalam memproduksinya, maka ia akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Nah, inti dari model HO ini, negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi relatif melimpah di negara tersebut. Misalnya, negara-negara memiliki sumber daya alam tertentu yang jumlahnya relatif melimpah akan mengekspor sumber alam yang melimpah tersebut. Misalnya Arab Saudi, minyaknya berlimpah, maka Arab Saudi mengekspor minyak tersebut. Begitu pula dengan negara berpenduduk padat tetapi memiliki faktor produksi kapital yang maka cenderung mengekspor barang-barang yang padat karya. Sedangkan negara memiliki faktor produksi modal atau kapital yang melimpah, maka ia akan mengekspor barang-barang padat modal. Next. Menurut Salvatore, teori HO didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu hanya terdapat 2 negara, 2 komoditas, dan 2 faktor produksi. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya, sedangkan Y padat modal. Yang keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Yang kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut meskipun dalam komposisi yang berbeda. Yang keenam, selera permintaan di kedua negara tersebut sama. Yang ketujuh, terdapat kompetensi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Yang ke-8, terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri namun tidak keluar negeri. 9, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara, baik dalam biaya transportasi, tarif, maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. Yang ke-10, semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. 11, terjadi keseimbangan dalam perdagangan internasional antara dua negara. Next. Selanjutnya ada kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan oleh teori HO. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua,
Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik yang menganggap hampir semua variabel ekonomian adalah tidak berubah atau diasumsikan eksogen. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahan terjadi di dalam model atau endogen. Kondisi ini menyebabkan teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Next. Baik, selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman kelompok. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, boleh mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, Riki. Boleh tanya? Boleh. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Anggi. Ya. Tadi disampaikan ya, salah satu penghambat dari perdagangan internasional adalah praktik dumping gitu ya. Saya sempat berpikir gitu ya, kenapa praktik dumping ini menjadi penghambat gitu ya? Karena secara logikanya, ketika suatu negara menjual barangnya di dalam negeri itu lebih mahal dan di luar negeri itu lebih murah, itu kan menjadi faktor menarik perhatian gitu ya negara lain untuk membeli barang dari suatu negara gitu. Dan ternyata saya baca fenomena 3 tahun yang lalu yang dilansir dari liputan6.com gitu ya. Minyak nabati asal Eropa lakukan dumping di Indonesia. Dan di sini dikatakan bahwa kondisi ini menyebabkan gangguan pada industri dalam negeri gitu ya. Dan ini sudah terjawab gitu ya kenapa dumping ini menjadi faktor penghambat dari perdagangan internasional. Nah, pertanyaan saya sederhana ya, ini boleh dijawab oleh teman-teman yang lain juga gitu ya. Bagaimana kebijakan negara dalam mengatasi praktik dumping ini gitu ya. Contohnya kasusnya yang minyak nabati asal Eropa lakukan dumping di Indonesia. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik dumping ini yang dilakukan oleh negara-negara Eropa gitu. Barangkali seperti itu pertanyaannya dari teman-teman, bisa dipahami? Bisa tersampaikan. Tapi tolong diketik lagi ya, Rik, di kolom chat. Makasih, Riki, pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali. Ditampung dulu ya, teman-teman. Boleh untuk Kang Farid pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh Ratu, Anggi, Apriani Usman. Iya, tadi kan materi kelompok yang kelompok 1 ini kan materi utamanya teori perdagangan internasional ya. Terus dijelaskan juga kan tadi ada macam-macam teorinya, ada yang klasik, ada yang modern. Salah satu yang di klasik itu tadi disampaikan juga ada teori merkantilis gitu. Nah, itu sebenarnya kan teori jadul gitu kan, yang mengumpulkan logam mulia, emas dan segala macam gitu kan, baik dari sisi kolonial gitu kan, mereka menjajah dan segala macam, ataupun dari hasil mereka berdagang gitu ya, impor ekspor, tapi alat pembayarannya harus menggunakan emas gitu kan, atau logam mulia gitu. Nah, itu sebenarnya kan istilahnya teori lama gitu kan, dan berkembang di Eropa gitu, yang menggunakan juga negara-negara Eropa gitu, kayak Spanyol, Portugis kalau tidak salah tuh, yang ngejajah-jajah lah begitu ya, Prancis, Belanda gitu kan. Nah,
kira-kira gitu, saya ingin tahu apakah di zaman saat ini gitu ya, di waktu yang sekarang ini, apakah masih ada gitu negara yang masih menggunakan teori perdagangan merkantilis ini gitu. Kalaupun tidak ada, mengapa gitu? Mereka tidak ada, mengapa tidak ada lagi negara yang menggunakan eh, teori perdagangan merkantilis ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Farid. Selanjutnya boleh untuk Abang Kairil pertanyaannya. Ada suaranya nggak? Ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas kesempatannya untuk bertanya di sini. Saya ingin bertanya sebelumnya tadi waktu di bagian faktor penghambat itu saya tidak menemukan yang akan saya tanyakan, tapi ini ada di sumber lain gitu. Nah, di sini katanya yang salah satu hambatan perdagangan internasional itu adalah banyaknya macam produk dari dalam maupun luar negeri. Nah, produk yang berasal dari luar negeri itu katanya lebih murah, beberapa produk ya, tidak semua, dibanding daripada produk yang ada di dalam negeri. Dan ada juga dikatakan di situ bahwa kualitas produk dalam negeri itu lebih bagus dibanding produk luar negeri. Tapi tetap aja gitu ada yang bangga dengan warga negara yang dalam negeri itu merasa bangga kalau memakai produk di luar negeri. Dan ada juga alasan karena murah pula gitu. Menurut kelompok 1, bagaimana menanggapi hal tersebut dan apa yang solusi yang tepat agar gimana ya produk agar lebih memaksimalkan untuk mengkonsumsi produk dalam negeri gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kairil. Mungkin boleh satu lagi deh dari Yolanda Veronica. Pertanyaannya, Fer. Oke, makasih Anggi. Ya, sebelumnya makasih juga buat kelompok 1 yang udah menyampaikan materinya. Jadi pertanyaan saya di sini, di dalam perdagangan internasional kan pasti erat kaitannya dengan ekspor dan impor. Nah, bagaimana sih cara menimbulkan kepercayaan antara eksportir dan importir yang mana kita tahu bahwa ini terjadi di antara dua pihak yang berjauhan dan belum saling mengenal merupakan sebuah resiko bila dilibatkan mengenai pertukaran uang dan barang. Nah, apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim ataupun sebaliknya? Oleh karena itu, bagaimana sih cara menimbulkan sebuah kepercayaan atau kredibilitas satu sama lain antara eksportir dan importir? Terima kasih. Mengerti nggak, Kang? Teh Anggi? Terima kasih. Iya, dipahami. Oke, mantap. Makasih. Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok lainnya atau teman-teman dari kelompok lain boleh juga kalau mau menanggapi. Ini teman-teman kelompok 1, Galih mau sekalian aja apa nanti? Apa mau nanya? Sekalian aja kali ya, Galih ya. Galih nanya juga. Mau nanya. Besok nih sekalian aja. Oke, ya baik, terima kasih. Mohon maaf ya karena ada pertanyaan tambahan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Galih Muhammad Akbar dari kelas B. Izin bertanya Teh Ratu, kan ini ya mengenai ekspor impor gitu. Pemerintah ini kan seringkali melakukan ekspor ke luar negeri gitu ya, yang mana untuk menambah pemasukan pendapatan gitu. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang masih kurang efektif gitu. Salah satunya seperti mengekspor barang tambang setengah jadi, bahkan ada yang masih menjadi benih dari nikel gitu. Nah, itu benihnya pun dijual gitu dengan harga yang sangat-sangat minim gitu. Gali baca di dalam suatu berita gitu. Nah, yang ingin ditanyakan, seberapa efektifkah gitu ekspor yang dilakukan pemerintah sehingga segala cara dan barang apapun pun diekspor gitu tanpa dipikirkan berpikir panjang seperti itu, dikarenakan jika
kita mengolah nikel tersebut atau barang tambang lain pun pastinya bernilai lebih tinggi gitu apabila diekspornya itu menjadi suatu barang jadi seperti itu. Terima kasih Teh Ratu. Terima kasih Gali. Untuk pertanyaannya tolong diketik juga ya Li intinya. Ya. Ini langsung jawab aja atau gimana? Iya, Sal. Sok aja. Ya. Ini aku mau coba jawab pertanyaan Farik ya. Sebelumnya yang aku tahu gitu ya, teori merkantilisme ini enggak termasuk teori klasik gitu ya, itu buat memastikan. Nah, teori merkantilisme ini kan mungkin buat zaman sekarang itu udah nggak relevan gitu ya. Tapi sebenarnya kebijakan-kebijakan dari teori merkantilisme ini sebenarnya masih banyak dijalankan oleh beberapa negara dalam bentuk neo-merkantilisme seperti kebijakan tarif, dumping, dan mungkin buat contohnya gitu ya, negara mananya, mungkin Indonesia juga secara nggak langsung masih menjalankan kebijakan dari teori merkantilisme ini gitu. Soalnya kan Indonesia juga ada kebijakan tarif dan dumping. Mungkin seperti itu. Jadi masih ada gitu kayaknya. Terima mungkin kasih. buat jawaban lebih pastinya nanti. Iya, saya pendapat. Iya, saya enggak. Boleh banget. Buat pertanyaan Farik gitu ya, apakah teori merkantilis ini masih diterapkan gitu ya sampai sekarang meskipun teorinya itu teori udah lama gitu. Nah, benar kata Salma, teori merkantilis itu enggak termasuk tidak termasuk teori klasik gitu, soalnya teori ini tuh lahir sebelum adanya ekonomi klasik gitu ya, Maya. Nah, ini tuh dari kritikan gitu kan. Ini benar. Ini tuh jadi kan justru teori ekonomi klasik itu lahir karena adanya sebuah kritik atas teori merkantilis kan. Nah, ini mengingatkan Asep pada waktu SMA gitu ya, kalau emang teman-teman sama-sama IPS. Nah, ini teori merkantilisme ini pernah kita bahas bareng-bareng gitu ya sama guru mungkin gitu. Jadi teori merkantilisme ini lahir pada zaman Renaissance atau pada zaman kebangkitan setelah redupnya zaman kegelapan. Nah, mereka berpendapat bahwa kita bisa berkembang dengan mengeluarkan kemampuan yang ada pada diri kita sehingga terus berkembang sampai timbul pemahaman kayak tadi gitu, kekayaan suatu negara itu diukur dari berapa banyak emas dan logam dan perak yang dikumpulkan gitu. Makanya tidak salah gitu pada saat itu muncul sistem kolonial dan yang menerapkan itu rata-rata negara kapitalis. Inggris menjajah Amerika sampai ke bahkan Indonesia juga, ada Portugis, ada Belanda, itu negara-negara kapitalis gitu. Nah, apakah sampai sekarang masih diterapkan? Masih diterapkan gitu, benar kata Salma. Jadi sekarang tuh istilahnya neo-kolonialis gitu. Artinya neo-merkantilis gitu ya. Sorry. Neo-merkantilis artinya penjajahan di zaman sekarang itu bukan hanya bermotif latar belakang penguasaan wilayah dan militer gitu. Cuman di sini lebih ke menurut Asep gitu ya, kalau misalkan salah tolong koreksi. Jadi pada penjajahan sekarang tuh lebih ke ekonominya gitu. Menurut Asep gitu ya. Salah satunya tuh kalau Asep baca di sumber itu banyak, ada yang bilang lewat politik, neokolonialis, neomerkantilis, neokolonialis lah kayak gitu teh. Nah, pada praktek neo-merkantilis gitu. Nah, ini tuh sebuah penjajahan gitu, di mana penerapannya tuh dilakukan oleh rata-rata gitu, dilakukan oleh negara-negara kapitalis gitu. Cuman tidak hanya itu gitu. Ya sekarang kayak contoh realita dari adanya neo-merkantilis itu kayak Cina gitulah ya ke Indonesia gitu. Nah, itu kalau itu simpelnya gitu.
negara Cina udah menerapkan neo-merkantilis sama kita. Buktinya dengan apa? Kita banyak kok menggunakan produk-produk dari Cina, sampai-sampai apa ya, Xiaomi yang kayak gitulah ya. Nah, itu tuh salah satu salah satu bentuk neokolonialis gitu. Jadi tidak hanya itu, sempat dibahas sama Pak Jajang di ekonomi pembangunan gitu. Indonesia tuh membangun infrastruktur gitu. Pemerintah membangun infrastruktur gitu, terus peminjaman modalnya tuh dari Cina, terus tenaga ahlinya dari Cina sampai ke tenaga istilahnya dari tenaga pekerja bawahnya tuh dari Cina. Nah itu tuh secara tidak langsung neokolonialis, artinya selain dia memperjualkan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki oleh mereka mempunyai keuntungan lebih dari mana? Dari pekerja-pekerja yang dipekerjakan di sana. Nah, ini berdampak pada GDP dari negara Cina itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari neo-merkantilis. Artinya, teori merkantilis ini tuh sebenarnya sudah tidak dipakai, cuman ada beberapa unsur-unsur praktik dari neo-merkantilis yang diterapkan sampai sekarang gitu. Salah satunya itu. Dan dari Asep segitu mungkin, atau ada tambahan dari yang lain? Terima kasih. Boleh, Fitri. Iya, Asep, jadi menyambung yang tadi dijelaskan oleh Salma ya, jadi merkantilisme itu lahir di teori praklasik, jadi sebelum klasik gitu ya. Nah, jadi di neomerkantilisme itu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau tarif barrier. Nah, jadi yang masih digunakan gitu ya, merkantilisme itu kan di neomerkantilisme, tapi dalam kebijakan non tarif barrier atau NTB, di mana biasanya dilaksanakan dengan countervailing, bea anti dumping dan surcharge. Jadi ada gitu maksudnya di merkantilisme yang masih digunakan gitu, cuman dalam kebijakan non tarif barrier atau NTB. Terus selanjutnya kenapa gitu sistem merkantilisme ini tidak dipakai? Karena ini berdasarkan kritik oleh Adam Smith terhadap merkantilisme, dapat dilihat gitu bahwa manfaat perdagangan bebas internasional free trade ini lebih baik gitu, karena melalui peningkatan ekspor dari masing-masing negara maka akan terjadi peningkatan kemampuan produksi nasional atau GDP seperti itu. Karena peningkatan ekspor di atas berarti bakal ada peningkatan kayak devisa, income, dan employment. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Fitriana untuk tanya. Dari Kang Fariknya apa sudah jelas atau ada tanggapan lain? Mantap, sudah cukup jelas. Teh Salma, Kang Asep, Teh Fitri, juga kelompok 1, mantap. Ya. Jadi itu Farik tadi tentang apa? Teori merkantilisme. Tadi Pak di merkantilis menyebut ada apa, pembayaran emas apa atau devisa emas? Tadi yang presentasi siapa? Salma, Pak. Nah, itu kan ada menyebutkan pembayaran boleh dengan emas, tapi tidak boleh keluar lagi bayar pakai emas, gimana? Yang mengekspor itu Pak, logam itu. Dibayarnya dengan emas, harus dengan emas gitu? Enggak, jadi teori apa sih merkantilis ini nggak mau ngeekspor logam keluar, tapi kalau kebalik, nggak mau mengimpor logam keluar, tapi kalau misalkan dari luar ke negaranya mau gitu. Nah, buat yang meningkatkan ekspornya mah emang pengen banget ngeekspor, cuma kecualinya itu logam mulia gitu. Jadi nggak mau mengekspor logam mulia negara merkantilis itu Pak. Yang dari materi yang sama dapat. Sebagai pembayarannya dengan emas. Mengekspor emas? Sebagai alat pembayaran pun mereka nggak mau, Pak. Sebagai alat pembayaran, jadi kan mengekspor gitu, sebagai alat pembayaran pun tidak menerima. Kalau ditarik ke
saat ini ya ke ekonomi sekarang. Jadi sebenarnya ada beberapa negara yang masih mempertahankan cadangan emas gitu ya. Jadi kalau dilihat dari nanti dari neraca pembayaran itu kan kalau Indonesia neraca pembayaran devisanya lebih ke falas, misalnya ke dolar gitu ya. Tapi sebenarnya ada negara-negara lain yang cadangannya menggunakan emas gitu ya. Jadi coba nanti googling ya di Google, coba siapa sih yang memiliki cadangan emas terbesar itu tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu, tahun 2000-an atau tahun 90. Itu Amerika sudah punya hampir 8.000, hampir 9.000 ton emas cadangan devisanya dalam emas gitu ya. Kalau Indonesia hanya 350 ton tuh 1.000 acan ya, kalah sama negara-negara lain ya. Jadi konsep-konsep merkantilis dengan cadangan emas itu masih ada sekarang negara-negara ya, terutama di dalam devisa ya, cadangan devisanya. Jadi kalau misalnya ada negara-negara berkembang misalnya mau kembali ke sistem standar emas, mereka negara-negara maju termasuk Amerika sebenarnya udah siap ya, udah siap karena mereka punya cadangan emas yang banyak gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang yang relatif cadangannya emasnya sedikit ya, lebih banyaknya menggunakan falas dalam bentuk dolar gitu ya. Termasuk ketika krisis tahun 98 itu ketika terjadi ada perjanjian antara IMF dengan Indonesia ya, menekan perjanjian, kemudian kan Indonesia menerima bantuan untuk memulihkan perekonomian 98. Nah itu di klausul perjanjian antara Indonesia dengan IMF itu ada semacam pasal atau ayat yang menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh mengaitkan dengan emas gitu ya. Ya, intinya tidak boleh menggunakan standar emas lagi gitu ya. Jadi harus tetap menggunakan paper base seperti yang sekarang ada gitu ya. Jadi ini nggak tahu namanya neomerkantilis atau neoliberal atau neo apa itu, cuma di dalam dalam kenyataannya masih ada ya yang komposisi di dalam devisanya menggunakan emas ya. Jadi termasuk kenapa misalnya dolar waktu Bretton Woods ya, Bretton Woods berakhir kan tahun 70-an itu dulu, kenapa dolar menjadi hard currency ya, uang yang kuat itu karena dijamin dengan emas gitu ya. Tetapi ketika supply dolar banyak, kemudian negara-negara Eropa menuntut penggantian dolarnya dengan emas. Nah waktu itu karena stok emas Amerika menurun, nah rasionya itu makin dikurangi gitu ya. Jadi per dolarnya bisa dijamin dengan emas tadinya 1 gram makin dikurangi karena banyak dolarnya kan suplainya semakin melimpah ya. Sedangkan ketika dimintakan jaminannya, nah stok emas Amerika relatif sudah berkurang gitu ya. Nah, ini kan sistem Bretton Woods itu berakhir di 76 di akhir-akhir menjelang tahun 80 itu berakhir perjanjian Bretton Woods yang menyatakan bahwa dolar Amerika itu dijamin dengan sekian gram emas gitu ya. Nah, itu akhirnya diabaikan ya. Jadi sekarang pencetakan dolar Amerika itu tidak dikaitkan dengan seberat emas berapa. Nah itu yang menyebabkan dolar relatif jumlahnya lebih banyak, kemudian dolar juga currency-nya paling kuat ya. Nah, karena dulunya dijamin dengan emas, tapi sekarang sebenarnya sudah tidak lagi. Nah gitu saja tambahan untuk merkantilis ya. Dan betul ya merkantilis itu sebelum klasik ya, sebelum klasik. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Baik Pak, terima kasih tambahannya. Ya.
Irgi tadi kenapa Gi mau menjawab pertanyaannya? Ya, Ya, Sofi. mau jawab pertanyaan. Mau jawab pertanyaannya Kai. Nah, untuk pertanyaan Kai, jadi benar ya Kak, emang ada kalanya produk dari luar negeri itu lebih murah gitu dibanding yang ada di dalam negeri. Banyak ya faktornya mah. Salah satunya itu bisa dari faktor teknologi, misalnya negara tersebut teknologinya lebih maju sehingga bisa menghasilkan output yang lebih banyak dengan cara efektif dan efisien, sehingga harganya tuh murah. Nah, lalu bagaimana dengan kualitasnya? Kualitasnya tuh ya ada yang bagus, ada yang biasa aja. Sama ya dari yang lokal juga ada yang bagus, ada yang biasa aja. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau misalnya di Indo tuh jelek semua gitu atau bagus semua. Jadi di mana-mana pun ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, lalu bagaimana cara menanggapinya gitu? Kalau misalnya saya pribadi ini mah ya, kalau saya pribadi mah ya tentunya kalau misalnya dapat barang gitu ya kualitasnya lumayan bagus dengan harga yang murah pasti seneng lah ya, siapa sih yang nggak seneng gitu, biasa lah ya itu mah perilaku ekonomi juga kan, semakin harganya rendah itu permintaan kan semakin banyak juga. Terus nah lalu kalau misalnya gimana kalau misalnya ada orang lain gitu ya kayak ngerasa proud banget gitu kalau misalnya menggunakan barang dari luar gitu, padahal harganya tuh ya biasa aja ya. Kalau saya pribadi ya biarin gitu kan, itu mah selera masing-masing gitu kan. Tadi juga ada ya faktor pendorong dari perdagangan internasional itu adalah selera. Jadi ada orang yang memang seleranya begitu. Lalu bagaimana gitu caranya biar produk yang di dalam negeri itu bisa kualitasnya lebih bagus gitu ya. Nah, ini kalau misalnya berbicara ini saya jadi ingat waktu matkul ekonomi kreatif. Nah, jadi kalau misalnya ingin memaksimalkan produk yang ada di dalam negeri itu, kita menggunakan prinsip yang 5P dari prinsip pemasaran itu, ada product, price, promotion, sama people. Nah, jadi kalau misalnya mau produknya itu bagus, ya kita harus menggunakan prinsip itu. Misalnya kan produk, berarti produknya itu misalnya ya yang kekinian gitu, atau ya desainnya, dari pengemasannya dan lain sebagainya. Terus ada price, dari cara pembayaran dan lain sebagainya, itu benar-benar disesuaikan sama zaman sekarang. Pokoknya begitu sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, aku siapa dulu? Oke. Ya, itu kan kita dari lihat dari sisi murahnya gitu ya, yang tadi irlasian. Nah, di ekonomi juga kan ada gitu ya sifat pelaku ekonomi nih. Salah satunya tuh sifat pelaku ekonomi yang membeli barang tuh hanya karena keinginan gitu. Misalnya membeli suatu barang tuh karena ingin terlihat kaya, keren, atau gaya. Jadi barang semahal apapun akan tetap dibeli gitu. Sama halnya dengan orang yang membeli barang dari luar negeri gitu. Mungkin mereka ingin terlihat keren ataupun ya ingin terlihat gaya aja gitu ya, punya barang impor gitu. Meskipun kualitasnya tuh tetap lebih bagus dari kita, tetap aja mereka mah tetap beli gitu. Nah, untuk solusinya mungkin nambahin dikit ya. Kita bisa dari kitanya sendiri gitu, yang harus menghindari sifat seperti itu, yang bangga beli barang dari luar gitu, dan lebih mencintai barang lokal. Mungkin biar kita bisa lebih mencintai barang lokal juga, kualitas dari kitanya juga kan harus lebih ditingkatin gitu ya, seperti yang tadi Irki jelaskan ada 5P gitu. Ya mungkin solusi itu belum tentu tepat atau gimana gitu ya. Namun sebenarnya dari pemerintah sendiri juga udah ada kebijakan gitu, yang dimana barang dari luar negeri itu dijual lebih mahal gitu. Ada kebijakan tarif. Tarif itu dari pajak untuk barang impor gitu. Mungkin salah satu tujuan dari kebijakan ini juga untuk mengurangi pembelian barang-barang impor gitu. Ya, dari kelompok 1 lanjutin lagi tadi. Ya, aku mau nambahin gitu ya. Tadi benar banget udah dijelasin sama Irgi sama Salma gitu. Dan dari aku pribadi, mungkin dari lingkungan di sekitar atau dari teman-teman di sekitar aku sendiri, emang kebanyakan orang itu bukan ngelihat dari bukan kualitas doang gitu. Jadi kalau misalkan melihat yang dari luar negeri, dari Singapura atau dari mana itu kelihatan lebih wow gitu, karena emang
mungkin nggak mau kelihatan gimana ya, pengen kelihatan ya ini loh aku tuh orangnya kayak gini, aku tuh gaul banget, aku tuh seleranya tuh yang tinggi-tinggi yang kayak gitulah ya. Terus karena emang, dan itu bukan cuman anak muda doang gitu yang kayak gitu tuh, bahkan sampai ke orang tuanya mungkin emang udah dididik sama orang tuanya kayak gitu juga. Terus untuk mengatasinya tadi dijelasin pakai 5P ya. Terus sama kayak yang di Indonesia yang Arif Muhammad itu, bahkan sampai ke New York gitu kan ya, dia bikin ininya promosi dan lain sebagainya, bahkan sampai Rachel V-nya juga ikut. Iya nggak sih, aduh aku tahu salah. Terus pada gitu dengan pollnya itu narik-narik orang yang terkenal gitu kayak Rachel V-nya, yang kayak dia bikin sesuatu aja yang bukan wow bisa terkenal gitu, itu sebagai promosinya gitu untuk bikin produk di Indonesianya lebih wow lagi. Paling gitu sih nambahinnya. Makasih. Oke, makasih Citra tambahannya. Farah mau coba jawab pertanyaan dari Vero, boleh? Iya, Farah. Pertanyaan Vero mengenai kepercayaan antara eksportir dan importir ya. Jadi sebaiknya perusahaan baik yang mengekspor atau mengimpor, sebelum melakukan transaksi harus pastiin dulu kredibilitas masing-masing perusahaan. Nah, caranya itu bisa memanfaatkan alamat, bisa diselidiki dulu atau bisa langsung mengunjungi ke tempat timpaannya. Selain itu juga bisa hubungkan nasabah di antara kedua bank di luar negara. Kemudian pihak perusahaan baik yang mengekspor atau mengimpor bisa berkonsultasi dengan perusahaan lain yang memiliki bidang bisnis yang sama. Mungkin itu saja dari Farah. Teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan? Anggi mau izin masuk. Ya, Inka, mangga. Ya, nambahin jawabannya Farah ya. Sebetulnya kalau menurut Inka pribadi yang bikin perusahaan-perusahaan atau yang bersangkutan itu percaya dan mau melakukan ekspor impor itu yang paling penting adalah dilindungi hukum ya. Nah, karena adanya perlindungan hukum gitu, baik itu bagi misalkan nih Indonesia dengan Cina misalkan. Nah, baik itu dari pihak Cina maupun pihak Indonesia itu kan sama-sama punya hukum ya. Jadi kayak kalau misalkan melanggar itu bisa langsung ditindaklanjuti gitu. Nah, salah satu contoh dari hukum di Indonesia juga ada untuk ekspor impor itu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Di situ banyak dari persyaratan, dari perizinan, sampai tindak pidananya juga berapa tahun penjara dan dendanya itu sampai miliaran rupiah gitu. Jadi gimana mereka bisa percaya karena dendanya juga nggak sedikit. Paling mungkin ada yang mau nambahin lagi, Mangga? Ya, terima kasih Inka tambahannya. Paling mau ini menjawab pertanyaan yang lainnya tadi, pertanyaannya Gali dan Kai itu sebenarnya masuk juga ke pertanyaan Ricky mengenai praktik dumping gitu ya. Karena kan salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam perdagangan internasional itu kan praktik dumping ini. Perlu diketahui dulu kalau praktik dumping ini kan apa ya, kita mengimpor karena adanya apa ya, membanjiri produk-produk impor. Jadi banyak produk-produk impor yang penjualannya itu lebih murah dari harga barang di dalam negeri sehingga mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing dengan yang ada di negara kita gitu, seperti yang disinggung Kai tadi. Terus pertanyaan Ricky kan, apa sih upaya pemerintah dalam praktik dumping ini? Ya seperti yang dibilang, seperti yang disinggung Bapak juga, tadi kan katanya ada landasan hukum.
Ya, karena di Indonesia juga emang ada landasan hukum anti dumping dalam bea masuknya. Jadi penentuan bea masuk ini adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan bea masuk anti dumping. Selain itu ada juga di Indonesia itu Komisi Anti Dumping Indonesia atau disebutnya KADI. Nah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk turut serta berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil serta saling menguntungkan. Itu. Nah, tambahan juga dari sumber yang saya baca gitu ya. Jadi pemerintah ini juga melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training kepada pelaku ekonomi, entah itu eksporter atau importer, tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor. Selain itu juga pemerintah melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping. Seperti itu sih, Ricky. Apa terjawab? Ada tanggapan lain? Atau dari teman-teman lainnya? Ada dumping itu, Anggi tadi apa? Dumping itu sebenarnya kebijakan dumping itu apa? Dumping yang itu kan paling sederhana kebijakan dumping itu gimana? Itu kan dulu dumping itu banyak dilakukan oleh Jepang. Dumping itu, politik dumping atau kebijakan perdagangan dumping itu banyak dilakukan oleh Jepang ya, dibandingkan oleh negara-negara lain. Nah, intinya politik dumping atau kebijakan dumping itu kan menjual barang di dalam negeri ya lebih murah, lebih mahal. Lebih murah di dalam negeri. Iya, dalam negeri lebih mahal. Jadi ya lebih murah di dalam negeri, lebih murah di luar negeri. Di luar negeri. Lebih murah di luar negeri, Pak. Lebih murah di luar Pak. negeri, justru di dalam negeri lebih mahal. Jadi kalau kita beli produk-produk Jepang, kita beli di Jepang lebih mahal, lebih murah di Singapura, lebih murah di Indonesia. Nah, itu yang praktik dumping yang pernah dilakukan dan banyak dilakukan oleh negara-negara maju gitu ya. Tapi sebenarnya di era perdagangan bebas ini harusnya sudah tidak ada ya, termasuk tarif, proteksi melalui bea masuk, terus tadi anti dumping jadi ditambahin bea masuk supaya tidak di dalam negeri tidak lebih murah, misalnya dengan di produsennya. Nah, itu sebenarnya yang proteksi dan tarif-tarif begitu sudah tidak boleh lagi ya di era perdagangan bebas ini gitu ya. Tapi kan di dalam kenyataannya ya ini kasus mungkin ada oknum lah kalau orang ada kasus yang dilakukan oleh negara atau yang bukan oleh negara, mungkin oleh produsen atau eksportir secara individu gitu ya. Jadi tidak dalam level negara tapi oleh individu melakukan sesuatu gitu ya. Termasuk Indonesia juga waktu tahun berapa tuh zamannya Marsinah tahun berapa ya? Anda mungkin nggak tahu ya. Dulu ada buruh yang dibunuh gitu ya. Jadi Indonesia itu dulu bisa mengekspor tekstil dan produk tekstil, mengekspor ke Amerika dengan harga yang memang murah gitu ya, ya. Nah, ketika Indonesia bisa ekspor harga murah, nah Indonesia juga dituduh dumping oleh Amerika ya. Jadi dia menjual ekspor ke Amerika lebih murah dibandingkan dengan harga tekstil di domestik di Indonesia gitu ya. Dituduh dumping, sebenarnya tidak dumping. Kenapa Indonesia misalnya bisa ekspor tekstil dan produk tekstil lebih murah ya karena efisiensi produksi aja ya. Misalnya dengan upah buruh yang lebih murah ya, melimpah, lebih murah. Kemudian bantuan modalnya juga misalnya produksinya tidak berhenti 24 jam 3 shift, mesin itu berputar terus sehingga skala produksinya cost-nya biayanya lebih murah dan bisa efisien sehingga bisa menjual lebih murah keluar gitu ya.
Tapi ketika menjual keluar lebih murah dituduh dumping. Ya, sebenarnya tidak. Ya, tapi posisi, nah ini sudah level kalau dulu belum ada WTO ya, dulu adanya IGGI bukan IGGI agreement bukan agreement perjanjian perdagangan ya, sebelum WTO itu ada semacam perjanjian perdagangan ya antar negara ya. Nah kemudian dari situ dilembagakan jadi WTO ya, WTO. Dan setelah WTO agak lebih terkontrol gitu ya. Jadi negara-negara yang misalnya dumping, kemudian melakukan proteksi ke produk-produk yang tidak diatur. Nah itu biasanya langsung bisa dilaporkan ke WTO gitu. Nah itu saja mungkin sebagai tambahan. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sepertinya sudah terjawab semua, Pak. Sudah. Alhamdulillah kalau iya. Ada yang lain? Nah, Ada yang lain, untuk tadi menambah kepercayaan apa sih? Untuk menambah kepercayaan di dalam transaksi juga tadi betul ya. Jadi biasanya kan ketika kita transaksi ekspor impor kan kita mungkin tidak kena kita mau ekspor ke Inggris, mungkin tidak kena dengan pengusaha Inggrisnya siapa yang membeli barang-barang kita ya. Nah biasanya kan untuk supaya kita percaya dengan importir kita kan ekspor misalnya dari Indonesia, berarti di sana importir ya, di Inggris importir, kita sebagai eksportir ya. Nah untuk menambah kepercayaan ke importir dan eksportir, nah itu kan biasanya ada garansi ya, garansi bank ya, atau ada letter of credit yang dikeluarkan oleh bank ya. Jadi kalau misalnya saya ekspor ke pengusaha di Inggris, nah itu ada nanti si pengusaha di Inggris itu harus membuka letter of credit di bank ya, bisa bank Indonesia yang ada di Inggris atau bank lokal gitu ya. Tapi nanti ada jaminan dari bank ya. Jadi jaminan misalnya importir Inggris itu nasabah Bank of London atau bank apa di lokal, atau mungkin saja BNI di Inggris gitu ya. Nah itu mengeluarkan semacam surat pernyataan bahwa betul pengusaha itu ada ya, kemudian mau bayar dan nanti dijamin pembayarannya oleh bank ya, sehingga eksportir di Indonesia juga tidak khawatir itu tidak dibayar atau itu tidak betul gitu ya. Tapi sering juga terjadi kasus-kasus yang memanipulasi kepercayaan, membangun letter of credit. Letter of credit itu jaminan bayar kan dari importir kepada eksportir, dan nanti eksportir di Indonesia juga lewat bank juga ya. Jadi importir di Inggris ada banknya, eksportir di Indonesia juga ada bank ya. Sudah perjanjian antar bank ya. Nah itu untuk meningkatkan kepercayaan antara penjual pembeli atau pedagang importir dengan eksportir. Kemudian untuk merek tadi selera ya, selera itu kan lebih subjektif ya, selera itu lebih subjektif, dan banyak memang konsumen Indonesia lebih banyak menggunakan produk merek-merek luar. Nah sebagai solusinya biasanya kan sebenarnya perusahaan di Indonesia atau UKM di Indonesia bisa membuat produk yang sama bagusnya ya dengan merek-merek terkenal ya. Nah, oleh karena itu, nah kalau di Bandung misalnya ada Elizabeth tas ya, ada Elizabeth, ada apa yang terkenal ya. Nah itu tidak membuat produk, tapi biasanya imitasi, meniru model-model produk dari luar, tapi mereknya tidak diganti ya.
masih menggunakan merek lokal. Ya, tapi kalau di Surabaya itu di Tanggul Angin yang sekarang mungkin sudah terendam oleh lumpur lapindo. Nah itu si pengusaha lokal itu kerjasama dengan perusahaan luar gitu ya. Jadi misalnya produk tas lokal kerjasama dengan produk tas dari Italia, misalnya dari Inggris, dari Prancis yang punya merek terkenal, nah kemudian membeli lisensi. Ya. Jadi barangnya dibuat di Indonesia, tapi nanti memakai merek-merek terkenal. Ya. Tapi dia harus bayar royalti, ya, bayar royalti ke perusahaan induknya sebagai produsen yang punya brand, yang punya merek. Itu yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi konsumen Indonesia yang suka menggunakan merek-merek luar ya. Jadi dia beli merek terkenal tapi sebenarnya produk lokal ya. Dan kualitasnya ya di ini juga ya, ada quality controlnya dari perusahaan luarnya ya. Jadi tidak beda sih, hampir sama ya. Termasuk kalau misalnya saya cerita kemarin di Korea, di Vietnam, di Singapura lah, itu banyak produk-produk Nike, Adidas atau apa ya, merek-merek sepatu terkenal itunya banyak yang bagus, yang made in Indonesia ya. Ya meskipun harganya memang relatif mahal ya, relatif mahal dibandingkan dengan produk Vietnam, ya, produk Cina, ya. Tetap yang menguasai pasar ya tetap produk-produk dari Cina, ya. Termasuk di Korea, di Jepang juga produk Cina yang banyak di supermarket, di mall-mall ya. Ya kalau gini aja, kalau misalnya yang orang yang mau pergi ke Eropa atau ke Korea ketika musim dingin kan harus membawa perlengkapan musim dingin ya. Nah, ketika membeli produk perlengkapan musim dingin kan ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, yang dari Cina, tetapi yang paling murah dari Cina ya. Ya, pakaian-pakaian musim dingin gitu. Itu tetap yang paling murah dari produk-produk Cina. Nah, itu saja sebagai tambahannya. Silakan dilanjut. Masih ada pertanyaan? Anggi, masih ada ya. pertanyaan? Gimana teman-teman? Pertanyaannya sudah tidak ada? Masih ada yang belum terjawab? Asep, bagus penjawabannya tadi, Asep. Ahli, ini sudah mengambil sejarah pemikiran ekonomi ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, itu semester berapa? Kan biasanya semester 5. Dirubah, Pak, itunya, kurikulumnya, Pak. Oh, itunya ya urutan itunya ya. Nah, iya, itu Pak. nanti dimantapkan di sejarah pemikiran ekonomi. Di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Ya, nanti lebih detail lagi ini tentang merkantilis, klasik, kemudian modern ya. Nah, yang sebenarnya ini belum selesai ya, tadi sampai Haxel-Ohlin itu sebenarnya yang aliran-aliran modern itu yang lebih kompetitif ya, kompetitif advantage ya. Nah, itu saya kirim tadi di WA ada ya. Jadi setelah Haxel-Ohlin itu Haxel-Ohlin sih modern tapi sebenarnya masih klasik ya. Nah, yang membedakan nanti di modern itu sudah ke bukan komparatif cost atau relatif gitu ya. Tapi sudah ke kompetitif. Sudah ke teknologi. Ya, jadi teori-teori klasik itu menganggap teknologi masih diasumsikan tidak berpengaruh ya di dalam perdagangan ya. Nah, setelah yang modern itu justru teknologi ya yang berperan ya. Salah satunya dari
model diamond dari Porter ya. Ada competitive nation ya. Jadi di dalam perdagangan itu nanti sejauh mana suatu bangsa bisa kompetitif ya. Nah, jadi salah satunya ya dengan meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan kualitas ya. Nah, makanya ada mata kuliah ekonomi bisnis digital, ada ekonomi kreatif. Nah, itu sebenarnya untuk meningkatkan kreativitas, kemudian produktivitas, meningkatkan daya saing nation ya, keunggulan bangsa ya, lewat produk-produk unggulan ya yang dikembangkan melalui riset and development ya. Jadi hasil produk-produk itu tidak dibuat sembarangan, tapi dari proses riset ya. Jadi riset dikembangkan kerjasama dengan industri dan dibuat masa industri ya, masuk ke industri ya, termasuk teknologi yang kalau di obat-obatan sekarang teknologi nano ya, teknologi nano. Jadi herba sekarang sudah diekstrak ya dengan teknologi nano. Jadi misalnya kuning yang sekilo itu jadi 10 gram ya, pakai teknologi nano. Jadi dikembangkan untuk misalnya di dunia olahraga atau apa ya. Jadi herba Indonesia, kalau jamu itu masih serbuk, ada butiran-butiran, tapi kalau udah teknologi nano sudah diekstrak jadi suatu cairan yang bebas dari ininya ya, kayak apanya sih, residu debunya ya sudah cair. Itu yang dikembangkan di Indonesia ya. Termasuk di UPI itu sekarang ada divisi inovasi ya, divisi inovasi yang mengembangkan produk-produk dari hasil riset. Hasil riset kemudian outputnya didaftarkan sebagai kekayaan hakiki, sebagai kekayaan intelektual. Nah, kemudian dijual ke industri ya, dijual untuk diproduksi secara massal. Nah, itu teori perdagangan yang mengadakan keunggulan dari sebuah bangsa. Kemudian ada teori-teori lain yang dikembangkan oleh ekonom Korea, Jepang, nah itu lebih canggih lagi gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan ya belum selesai, sebenarnya masih ada ya. Oleh karena itu nanti ini jadi tugas berikutnya ya, untuk coba mencari kasus ya, mencari kasus di teori perdagangan ini, kira-kira apa yang up to date terjadi hari ini di dalam teori perdagangan ya. Kalau tarif, dumping, yang gitu-gitu sebenarnya sudah lewat itu mah. Jadi dengan adanya era free trade itu sebenarnya sudah tidak boleh. Ya meskipun di dalam kenyataannya masih ada. Tapi itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, kasus-kasus aja. Nah, jadi Anda tugas berikutnya untuk kelompok 1 sekarang membuat sebuah problem ya, sebuah kasus, studi kasus, kira-kira apa yang bisa diangkat gitu ya dari teori perdagangan ini ya. Anda bisa searching lewat dari jurnal, dari hasil riset jurnal atau hasil kajian di jurnal ya. Kalau teori mah nggak banyak ini ya, relatif lambat gitu ya. Kalau teori itu relatif lambat, perkembangannya lambat ya. Nah, oleh karena itu mungkin di jurnal ya, coba nanti kelompok 1 misalnya cari di jurnal ekonomi yang khusus tentang ekonomi internasional atau yang khusus tentang jurnal perdagangan.
Ya. Nah, kalau ada yang menarik, ambil saja. Boleh satu jurnal saja diambil, kemudian dibedah, di review, ya, kemudian dikembangkan menjadi tulisan, menjadi atau riset di riset ulang. Ya. Jadi si jurnal itu di riset ulang, ya, kasusnya itu, problemnya itu, tapi menggunakan teorinya itu tapi baru, ya, atau mengganti data-data, misalnya di risetnya data di mana di luar, ya kita coba pakai data Indonesia. Ya. Jadi itu yang diharapkan dari hasil diskusi hari ini, itu ada itu ya, muncul sebuah kajian, sebuah problem. Silakan. Biasanya kalau mempelajari teori ya itu saja sebenarnya. Jadi Anda coba cari di jurnalnya juga yang spesifik, ya, jurnal yang tentang ekonomi internasional, tentang perdagangan internasional. Kira-kira isu yang lagi ngetrennya di 2000 yang di akhir ini, di 19, 20, 21 apa? Nah, itu jadi angkat nanti sebagai kasus, ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Masih ada, Anggi? Sepertinya tidak ada, Pak, kalau untuk pertanyaan. Itu untuk tugasnya nanti dikirim ke Bapak aja, Pak, untuk kelompok kami. Oh iya, iya. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya kelompok satu, ya. Nanti ini semua kelompok, ya. Cuman kan nanti topik-topiknya beda-beda, ya. Jadi yang ini kebetulan kan tentang teori perdagangan. Ya. Nah, nanti yang kelompok 2 bisa kebijakan dagangan, ya itu kasusnya nanti yang tentang kebijakan perdagangan. Ya. Nah, menarik di kebijakan perdagangan ini, ya, yang terkait dengan setelah ada WTO relatif lebih lebih tertib, gitu ya. Kalau dulu sih banyak yang offset, ya, offset itu melebihi melewati peraturan, gitu ya. Dan ada yang memukul wasit juga ada, gitu ya. Jadi setelah ada WTO ini lebih tertib, ya, karena WTO itu nanti dimulai dari biasanya pembicaraan dari mulai tingkat menteri, ya, menteri, kemudian tingkat kepala negara, ya, nanti biasanya ada antar negara, ya, ada bilateral dan multilateral, kemudian ada banyak negara, gitu ya, sebagai anggota WTO, ya. Ini nanti di kelompok 3, ya, kelompok 3 yang membahas lembaga dan lembaga organisasi, Pak. Ya, organisasi dan lembaga-lembaga internasional itu di kelompok 3. Jadi semua, bukan hanya kelompok 1, 2, 3, ya, nanti yang membahas falas juga cari kasus tentang falas, yang membahas neraca pembayaran, ya, nah, itu cara pembayaran, ya, yang pembiayaan internasional, termasuk yang kebijakan makronya, ya, gitu saja, ya. Nanti sambil jalan coba buat kasusnya, dan nanti di akhirnya, di proyek akhirnya harus tadi, ya, membuat sebuah produk, bisa makalah, bisa artikel jurnal, bisa produk multimedia, ya, atau buku juga boleh, ya, buku-buku kecil, gitu ya, buku saku atau apa, ya. Itu saja mungkin, ya. Sudah cukup? Sudah jam berapa? Iya, Pak. Sepertinya untuk pertanyaan juga tidak ada lagi, Pak. Mungkin ditutup aja kali ya, Pak? Iya, tutup aja. Ya. Silakan. Ya. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman kalau untuk teori perdagangan internasional ini masih ada kekurangan, gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan, menyimak, dan teman-teman yang sudah bertanya sehingga menghasilkan diskusi kita siang ini.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak, terima kasih terima kasih di teman-teman. Asep Sehat yang selalu. selalu memberi komentar yang sangat Ya, up to date ya. Wah, Asep ya, tapi sekarang memang harus up to date sih. Dah di hadapan tinggal buka ya Google Asepnya. Tinggal cari aja ya. Ya bisa pengalaman di SMA, bisa yang updated yang hari ini gitu ya. Nah ini juga saya juga banyak yang apa disampaikan oleh mahasiswa, saya juga banyak yang mungkin saya belum baca ya, kelewat, tapi ini wah jadi tahu ini dari Asep, dari Farid, dari Ricky, dari siapa ini ya. Jadi pembelajaran ini bukan hanya menambah wawasan untuk Anda, kita kerjasama. Saya juga dapat tambahan ya yang mungkin terlewatkan, tidak semua bisa saya baca ya karena sekarang itu sebenarnya beban mengajar ya banyak ya. Ini saya semester ini sampai 6 mata kuliah ya, 8 berapa sih 17 SKS ya. Jadi wah berat itu sebenarnya ya, berat. Dan kalau kata profesor mah katanya itu kalau ngajar 17 itu udah nggak bener itu. Ya, jadi harusnya maksimal itu 5 atau 6 SKS ya. Atau sebenarnya tugas minimal itu ya, tugas minimalnya sudah 3 SKS nggak boleh, berarti hanya 1 mata kuliah. Dan ini yang dulu waktu tahun-tahun 80-90 ya 1 semester itu paling 1 mata kuliah, 2 mata kuliah. Tapi kesulitan ketika menghitung kredit poin ya, kredit poin mengajar. Nah itu biasanya kekurangan ya. Kalau sekarang untuk kredit poin mengajar sih sebenarnya berlebih ya. Tapi untuk kelebihannya alhamdulillah ada insentif gitu ya. Jadi kalau misalnya mengajar kan minimalnya hanya 3 sebenarnya. Jadi tugas kewajiban mengajar di S1 itu hanya 3 saja, 3 SKS gitu ya. Nah kelebihannya kalau misalnya sampai 17, nah 14-nya itu ada insentifnya. Ya, seperti di SMA juga kan ada kalau kelebihan mengajar ada dibayar lagi gitu ya. Nah itu saja. Terima kasih Farid, siapa tadi, Anggi, Irgi ya yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik gitu ya. Ya meskipun ya karena waktunya terbatas ya. Tapi ini untuk kelompok berikutnya kan sebenarnya masih ada waktu. Ya, jadi boleh kan kemarin misalnya tugasnya udah masuk, tapi untuk makalahnya udah masuk, PPT-nya udah masuk. Nah, nanti untuk misalnya presentasi berikutnya boleh saja nanti wah itu kemarin belum sempat dia dimasukkan ini materi ini. Nah, boleh aja nanti ketika presentasi langsung ditambahkan sebagai suplemen dari makalah atau PPT yang sudah dibuat kemarin gitu ya. Apalagi nanti yang presentasinya lebih jauh lagi, nah itu kan bisa lebih mencari materi ya, termasuk mencari bahan-bahan tadi spill jurnalnya atau apanya lah silakan ya. Jadi presentasi mungkin bisa lebih kaya, lebih lengkap, lebih bagus gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tong nyumput ai. Des.
Record des.